Ini di sini menggunakan pupuk tanam. Jarak sawit itu dengan ini ya teman-teman. Misalnya itu 8 meter tuh kan. Tanaman kacangan yang sengaja ditanam supaya. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ilmu Tani. Teman-teman. Jadi teman-teman kita lihat di belakang ya. Ini adalah salah satu tanaman kebun kelapa sawit. Jadi ini tanaman bibit unggul juga ya teman-teman. Kita lihat di sini. Ayo. Ini dia tanaman kelapa sawit yang dibentuk dengan stakingan teman-teman. Ini jenis bibit unggul PPKS dan Sriwijaya teman-teman ya. Oke, kita lihat. Mantap teman-teman. Nah, kelihatan nggak sih sana? Oke teman-teman, jadi di sini kita lihat jenis bibit Sriwijaya dengan ukuran pancangnya sendiri ya. Ini ukuran 8 sampai 9 meter teman-teman. Ini jarak dari sawit situ dengan sana ya teman-teman. Ini jarak 8 sampai 9 meter. Oke teman-teman. Jadi cara tanam tersendiri juga tidak asal-asalan ya teman-teman. Ini di sini menggunakan pupuk tanam. Teman-teman bisa menggunakan pupuk kompos seperti kohe sapi ya, atau kotoran sapi. Kalau ini bibitnya bukan seperti bibit yang pernah kita vlog sebelumnya, yaitu bibit yang sudah besar. Ini bibit yang ukuran mini ya, ukuran kecil. Dan luas lahan di sini ya teman-teman yang sudah ditanam ini ya. Luasnya 6 hektar ya. 6 hektar, 6,5 hektar. Oke teman-teman. Jadi kalau bentuk stakingan seperti ini teman-teman, menggunakan pancang mata 5 teman-teman. Dimana mata 5 itu sendiri, kalau dia di tempat perbukitan sebenarnya agak sulit kita buat mata 5. Beda dengan petak sabun ya. Nah kita lihat di situ. Ini semua mata 5 teman-teman. Jadi kalau mata 5 itu dia di pertengahan kelapa sawit ini dia harus sejajar teman-teman. Kalau ini kan kosong nih ya, nggak ada pohonnya nih ya, harus sejajar dengan yang itu teman-teman. Nah, dan jarak tersendiri dia ini kan misalnya ini ukuran 8 meter. Oke, di pertengahannya itu 4 meter. Di pertengahan 4 meter itu di atas berarti harus ada kelapa sawit. Nah, cara ngukur 4 meter itu gimana teman-teman? Nah ini misalnya jarak sawit itu dengan ini ya teman-teman. Misalnya itu 8 meter tuh kan. Nah jadi dibuat aja pertengahannya sini kan 4 meter. Buat ukuran sampai sana itu jarak ke atas tuh bebas ya, sesuai dengan stakingan teman-teman. Oke, kita lihat nih. Mantap teman-teman. Ini bisa kita ketahui, ini bibit ukuran mini ini sudah berumur 8 bulan ya. Dari dia benih nih sampai ukuran seperti ini ukuran 8 bulan teman-teman. Oke. Nah ada lebih baiknya lagi kalau ini kita tanam dengan tanaman rumput kacangan ya, atau tanaman mucuna. Mucuna itu berfungsi untuk menanduskan tanah ya. Itu kalau kita tanam dia agak lembab tanah tersebut ya teman-teman, agak subur. Nah, tanaman mucuna itu teman-teman kekurangannya yaitu menambah pekerjaan ya, yang seharusnya kita nggak buat piringan lagi karena tertutup kacangan. Jadi ini kita harus buat piringan. Nah ini contohnya nih. Ini tanaman mucuna yang sengaja ditanam nih, atau tanaman kacangan yang sengaja ditanam supaya tanah ini lembab teman-teman. Kita lihat di sini juga yang harus teman-teman basmi selain rumput-rumput liar atau pohon-pohon liar. Ini kita lihat ada tanaman akasia teman-teman. Ini sebenarnya bisa merusak tanaman ya. Ini akasia ini, yang untuk pembuatan kertas ini harus kita basmi teman-teman. Kita lihat, ini tanaman akasia.
Ini nanti kalau makin besar makin banyak dia teman-teman. Oke. Ini ya luas tanah 6,5 hektar. Teman-teman bisa tanam seperti ini kalau di tempat perbukitan. Kalau teman-teman punya modal, teman-teman bisa buat stakingan seperti ini. Jadi teman-teman kalau misalnya nggak punya modal ya, teman-teman bisa buat landai ya teman-teman. Tapi dalam pelangsiran pasar pikul dia agak sulit teman-teman. Ya, ini kita lihat. Kenapa di sini dekat dinding agak dikasih ruang. Jadi ini nanti enak pengeluaran TBS-nya teman-teman. Atau ini kan stakingan nih kan. Nah, jadi bisa aja nanti jadi pasar pikul. Cuma nanti yang tanaman yang nggak perlu teman-teman contoh yang seperti ini teman-teman. Ini terlalu dempet dengan dinding. Ini sudah salah dengan struktur tanamannya. Ini sudah salah teman-teman. Karena terlalu dekat dinding nanti besarnya ini terlalu mepet teman-teman. Yang pertama menghambat sulitnya pruning. Nah, salah satu pruningnya itu agak sulit ya. Ini kurang lebih nanti besarnya nanti agak kurus dia teman-teman. Karena dia terlalu dempet dengan dinding tanah ini tadi. Oke, mantap ya. Jadi kita perhatikan di sini tanaman pancang mata limanya kurang akurat ya. Kita lihat tidak terlalu beraturan tanamannya ya, tidak terlalu beraturan seperti tanaman mata lima di petak sabun ya. Ukurannya pun ada yang terlalu rapat, ada yang terlalu jarang teman-teman. Sebenarnya yang rapat itu tidak bagus untuk dicontoh. Nih, kita lihat. Mantap teman-teman. Oke teman-teman. Jadi di sini ya, selain pupuk kompos untuk pupuk media tanam pertama, umur 1 tahun lagi teman-teman, ini bisa menggunakan pupuk Korea dengan dosis 0,3. teman-teman, atau 0,3 ons lah kurang lebih. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti ini ya pembahasan kita hari ini. Inilah salah satu contoh penanaman kelapa sawit di tempat stakingan atau tempat perbukitan teman-teman. Jadi kalau yang kita di video sebelumnya ya, bibitnya itu udah unggul sekali teman-teman, udah tinggi ya. Ini masih mini ya ukurannya. Sebenarnya bagus sih yang ini, cuman terlalu masih lambat dalam perkembangan. Oke teman-teman, terima kasih buat sobat ilmu tani, dan jangan lupa klik tombol subscribe di bawah, tombol loncengnya juga, dan sekilas info dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini ya teman-teman, sana ada Sungai Nil. Ini luasnya cuman 6,5 hektar ya, tempat perbukitan, hanya menggunakan stakingan ya. Ini nanti mudah runtuh ya, atau longsor, kita lihat. Oke teman-teman, jika teman-teman suka video ini jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Terima kasih.